Fabian di dalam rumah sendirian, sedang beristirahat, dan suhu di badannya pun mulai turun. Beberapa kali Anya menelponnya, tapi tidak juga diangkat oleh Fabian. Menjelang siang, Fabian terbangun dan melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Anya. Dia memutuskan untuk segera menelpon istrinya itu. "Kamu gak apa-apa kan, Bi? Aku khawatir dari tadi ditelepon gak diangkat," ucap Anya sambil berjalan menuju lift. Kali ini ia akan pulang ke rumah melihat keadaan Fabian. "Aku baik-baik aja dan panasku sudah turun." "Syukurlah kalau begitu, tunggu aku ya. Aku sebentar lagi OTW pulang." "Gak usah Anya, aku kan udah mendingan, jadi gak usah pulang, fokus kerja aja." Fabian kekeh melarang Anya pulang ke rumah. Anya kemudian berpikir sebentar dan mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah. "Ya sudah, aku nggak jadi pulang. Tapi aku pesen bubur ya buat kamu. Jangan lupa dimakan dan minum obatnya." Anya kemudian mematikan teleponnya. Berbarengan dengan itu, bel rumah berbunyi, membuat Fabian mau tidak mau bangun dan membuka pintunya. "Cepet banget buburnya nyampe," ucap Fabian sambil perlahan berdiri mendekati pintu. Bel terus berbunyi padahal Fabian sedang berusaha mendekati ruang tamu untuk membukakan pintu. Walaupun sudah agak mendingan, tapi badannya tetap belum sepenuhnya sehat. "Iya, tunggu sebentar," teriak Fabian yang suaranya mulai melemah itu. Setelah beberapa menit dia berusaha mendekati pintu ruang tamu, akhirnya sekarang dia bisa membukanya. "Miska, sedang apa kamu di sini?" Fabit yang terkejut begitu membuka pintu rumahnya mendapati Miska berdiri dengan asistennya. "Bukan aku yang ingin bertemu denganmu, tapi asistenku. Jadi aku menunggu di mobil saja," ucap Miska sambil meninggalkan asistennya di depan pintu rumah Fabian, dan dia balik ke mobilnya. Fabian hanya menatap punggung Miska yang beberapa hari ia pikirkan itu dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya asisten Miska mulai berbicara. "Maaf Pak Fabian, saya kesini mendadak dan tanpa memberitahu. Soalnya tadi saya ke kantor katanya Bapak sedang izin sakit. Jadi saya putuskan untuk datang sendiri ke rumah Bapak. Kedatangan saya adalah untuk memberikan undangan makan malam sebagai peresmian bisnis kita berjalan. Saya harap Bapak dapat menghadirinya," ucap asisten Miska dengan tegas, membuat Fabian tersadar akan lamunannya. "Oh iya, saya akan datang," jawab Fabian dan kemudian menutup pintu setelah Miska dan asistennya pergi. "Sepertinya wanita itu sengaja menyiksaku," ucap Fabian pelan sambil membuka undangannya. "Sepertinya dia mulai masuk perangkapku," batin Miska sambil tersenyum licik. Setelah pergi ke rumah Fabian, Miska diantar asistennya pulang ke rumah karena dia sangat jarang di kantor akhir-akhir ini karena suaminya sedang berada di Indonesia. "Dari mana saja kamu?" tanya suami Miska yang bernama Sarif. "Membagikan undangan untuk beberapa rekan bisnisku," jawab Miska tampak malas melihat wajah suaminya. Dia sangat tidak nyaman ketika suaminya berada di Indonesia, karena pasti yang laki-laki itu bahas adalah soal keturunan. Tahun-tahun awal ketika Miska menikah dengan Syarif, itu tampak indah dan sangat membahagiakan untuk Miska sebelum suaminya itu memintanya untuk hamil. Padahal Syarif tahu bahwa Syarif itu tidak bisa mempunyai anak alias mandul. "Kamu tidak lupa kan dengan apa yang aku mau? Cari laki-laki yang berbobot supaya nanti anak yang kamu kandung itu memiliki darah bukan orang kampungan atau orang bodoh," Ucapan Syarif langsung membuat Miska enggan untuk menjawabnya. Brak. Syarif kemudian mendobrak meja di depannya membuat Miska ketakutan. "Iya, aku tahu, tapi sabar, ini aku sedang berusaha merayu seorang pengusaha supaya aku bisa hamil dengannya," ucap Miska dengan tertekan dan matanya mulai mengembun. "Haha, baguslah kalau begitu. Sini aku lihat orangnya." Kemudian Miska menyodorkan HP-nya berisi foto dan profil dari Fabian. "Haha, bagus Miska, kerja bagus. Tapi ingat, setelah kamu hamil, tinggalkan laki-laki itu. Ternyata aku tidak salah pilih wanita licik seperti kamu," ucap Syarif langsung menarik tangan Miska dan mencium bibirnya dengan ganas. "Ah!" suara Miska menggema di kamar yang sangat luas itu. Kali ini Syarif menggempurnya tanpa ampun. Syarif di belakang Miska memacu rudalnya sambil membawa melon segar nan besar. "Tenang saja Miska, kamu akan mendapatkan seluruh hartaku yang di sini. Apalagi kalau kamu berhasil melahirkan seorang anak. Semua yang kamu minta aku akan berikan."
kata Sarif sambil mengatur nafasnya. Sedangkan Miska menitikkan air matanya. Sebenarnya dia lelah harus menjadi buah bibir orang-orang di dunia bisnis karena dia sering mengajak tidur beberapa rekan bisnisnya. Padahal itu semua bukan kemauannya. Maka kali ini ia harus berhasil hamil dengan Fabian. Kalau tidak, dia akan mencoba terus dengan Fabian sampai dia hamil. Dia tidak mau melakukannya dengan banyak pria lagi. Setelah selesai menggempur Miska di kamar, kemudian Syarif membopong tubuh Miska memasuki kamar mandi dan melakukannya berkali-kali di sana. Istirahatlah, 2 hari lagi pestanya akan dimulai dan kamu harus mendapatkan laki-laki itu. Dan jangan keluar rumah sampai pesta itu tiba, perintah Syarif kepada istrinya. Miska hanya mendengus tanpa menjawabnya. Anya buru-buru pulang ke rumah saat jam pulang kantor. Sesampainya di rumah, dia membuka kamar dan mendapati Fabian sedang istirahat. Sayang, gimana keadaanmu? Udah mendingan beneran? Tanyaannya sambil memegang kening suaminya. Fabian membuka matanya dan mendapati Anya di sana. Sudah kok sayang, jangan khawatir lagi. Sekarang aku sudah lapar lagi, jadi tolong bikinin aku makanan lagi ya. Hehe, ucap Fabian manja. Anya dan Fabian langsung menuju dapur untuk memasak. Sementara Anya memasak, Fabian memainkan HP-nya sambil menunggu masakan Anya matang. Melihat Anya memasak untuknya, Fabian merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan di belakang Anya. Tergoda dengan wanita lain, bahkan selama beberapa hari selalu memikirkan wanita lain itu. Beberapa menit kemudian, Anya sudah selesai memasak dan menyajikannya di meja untuk dimakan Fabian. Hanya telur dadar dan saus saja yang saat ini bisa disajikan oleh Anya, karena bahan makanan mereka sudah habis. Bi, gimana kalau hari ini kita belanja? Kamu udah enakan badan belum? Udah lumayan sih, ya udah aku antar, nggak apa-apa kok. Beneran, makasih ya Bi, ucap Anya sambil mendekati Fabian dan mencium pipinya. Fabian langsung menoleh ke arah istrinya itu dan tersenyum. Sepertinya kali ini dia benar-benar harus melupakan Miska. Pukul 7 malam mereka berdua menuju ke supermarket untuk membeli bahan makanan, mengisi kulkas. Ketika akan mengambil buah-buahan, Anya dan Fabian tak sengaja bertemu dengan Miska dan Sarif. Mata Miska dan Fabian saling bertemu sebelum Anya menyadari ada Miska dan suaminya di sana. Sial, kenapa bertemu mereka di sini? Ucap Fabian frustasi melihat betapa moleknya tubuh Miska dengan baju yang ketat. Bu, Miska belanja di sini juga? Tanyaannya ketika melihat Miska dan suaminya. Sarif sontak menoleh ke arah Fabian dan Anya. Karena melihat Fabian, Syarif berbisik ke arah Miska menanyakan apakah itu laki-laki yang tadi mereka bicarakan, dan Miska mengangguk. Sarif mengerti dan tahu harus berbuat apa. Siapa mereka sayang? Ucap Sarif sambil memeluk pinggang Miska mesra. Oh, mereka rekan bisnis aku. Ini kenalin, Pak Fabian dan istrinya sekaligus sekretarisnya, Bu Anya, ucap Miska sambil menuntun Sarif berkenalan dengan keduanya. Fabian terus memandangi tangan Sarif yang berada di pinggul Miska, seolah tidak rela. Hebat juga ya Pak Fabian, punya istri sekaligus jadi sekretarisnya, memudahkan kerja suaminya juga ya, puji Syarif sambil mengajak ngobrol Anya. Anya yang memang sangat ramah meladeni Syarif, sedangkan Miska berubah posisi di belakang Syarif tepat di samping Fabian dengan tangannya yang masih bergandengan dengan Syarif. Miska terlihat cuek dan tak menghiraukan Fabian yang terus memandangi bongkahan melon miliknya. Itunya pun terlihat jelas. Syarif terus mendorong keranjang di samping Anya yang juga mendorong keranjang belanjaannya sambil mengobrol. Tiba-tiba Miska mengambil cemilan di rak samping Fabian yang dengan sengaja mengibaskan rambutnya mengenai wajah Fabian dan pura-pura refleks menghadap Fabian menunjukkan melonnya secara dekat. Maaf Pak Fabian, saya mau ambil ini, ucap Miska sambil tersenyum dan kembali ke posisinya.